一体また始まった。私が一つ提案が。Mengenal 7 anggota Armada Besar Topi Jerami. Armada Besar Topi Jerami alias Straw Hat Grand Fleet saat ini adalah salah satu armada bajak laut terbesar di seri One Piece. Armada ini terbentuk pasca Arc Dressrosa, di mana ada beberapa kelompok bajak laut yang pada akhirnya memutuskan untuk bersatu dan beraliansi dengan kelompok topi jerami dan terbentuklah armada besar tersebut. Yang menarik adalah sebenarnya Luffy sendiri tidak menginginkan hal tersebut. Tetapi, para kapten bajak laut itu yang memutuskan dan memaksa Luffy untuk mau menerimanya. Sayangnya, memang sampai saat ini aksi dari armada besar topi jerami masih belum terlihat. Padahal, kemunculan mereka sangat dinantikan oleh para fans. Lalu, siapa saja anggota yang bergabung dengan armada ini? Penasaran kan? Mari kita simak. 1. Orlumbus. Sebenarnya Orlumbus bukanlah seorang bajak laut melainkan seorang petualang atau penjelajah di One Piece, seperti halnya sosok Mont Blanc Nolen. Dia merupakan pemimpin dari sebuah armada besar yang bernama Armada Yonta Maria. Orlumbus merupakan salah satu peserta turnamen di Korida Colosseum dan berusaha untuk mendapatkan buah iblis merah-merah Nomi. Namun, pasca peristiwa di Dressrosa akhirnya Orlumbus pun berubah haluan. Dia memutuskan untuk menjadi seorang bajak laut bersama dengan armada besarnya, yang memiliki jumlah kru mencapai 4.300 orang. Hal tersebut Orlumbus lakukan setelah dia memutuskan untuk bergabung dengan armada besar topi jerami. Dengan jumlah kru yang mencapai 4.000 orang, Orlumbus merupakan penyumbang kru terbesar di armada besar topi jerami. 2. Ideo, meriam penghancur. Meskipun suku kaki panjang adalah suku yang menarik, namun suku lengan panjang pun tidak kalah menarik dan mematikan. Mereka juga mampu membuktikan diri sebagai seorang petarung yang tangguh. Salah satu karakter dari suku lengan panjang yang mampu memanfaatkan kekuatan pukulannya adalah Ideo, si meriam penghancur. Ideo dikenal memiliki kemampuan untuk menciptakan sebuah ledakan dari pukulannya. Hal tersebut dikarenakan Ideo sudah menguasai sebuah bentuk spesial dari bela diri tinju yang bisa memanfaatkan lengannya yang panjang, dan juga memanfaatkan bagian tubuh lainnya yang kemudian menghasilkan sebuah pukulan yang bisa menghancurkan lawan ataupun sekitarnya. Teknik tersebut bernama Hakaiho. Ideo sendiri merupakan kapten dari divisi 4 armada besar Luffy bersama kelompok bajak lautnya yaitu XXX Gym Martial Arts Alliance. 3. Leo. Leo adalah seorang kurcaci yang berasal dari kerajaan Tontata yang pertama kali muncul di Pulau Greenbeard. Pada saat itu, Leo bersama kelompok kurcaci lain berusaha untuk menyerang prajurit angkatan laut. Leo pun memiliki kekuatan buah iblis bernama Nui Nui Nomi, di mana Leo mampu menjahit hampir semua benda atau material apapun. Di armada besar topi jerami, Leo merupakan pemimpin divisi 5. Leo dan kekuatan militer dari kerajaan Tontata, Tonta Corps, berjumlah kurang lebih 200 orang. Meskipun Leo merupakan seorang kurcaci yang bertubuh kecil, namun tekad dan semangatnya tidak bisa dipandang sebelah mata. Bagaimana tekad mereka untuk menghadapi pasukan angkatan laut dan juga bajak laut Don Quixote menjadi bukti nyata dari hal tersebut. 4. Don Sai. Don Sai merupakan salah satu anggota keluarga dari Qingzhou Family dan merupakan pemimpin divisi 13 dari kelompok bajak laut Heppo Navy. Dalam aliansi besar topi jerami, Don Sai merupakan pemimpin dari divisi 3. Untuk masalah kekuatan sendiri Don Sai terkenal sebagai seorang petarung yang kuat. Buktinya dia mampu mengalahkan Fang Brothers, karakter yang mampu mengalahkan bajak laut dengan nilai buruan 100 juta, hanya dengan satu tendangan. Don Sai juga mampu mengalahkan Lao Ge, salah seorang petinggi dari keluarga Don Quixote yang berhasil mengalahkan kakeknya, Don Qingzhou, dengan hanya menggunakan satu tendangan haki kuat. Bahkan, Don Qingzhou sendiri mengakui kalau Sai sudah berhasil melampaui kekuatannya. Dengan kemampuan Hasoken yang kuat, Sai berhasil mendapatkan kekuatan fisik yang mengerikan. 5. Cavendish. Cavendish merupakan salah satu bajak laut dari generasi baru yang namanya cukup populer di lautan.
Reputasinya sebagai bajak laut sama hebatnya dengan kemampuannya yang dahsyat. Salah satu kemampuan dahsyat yang Cavendish miliki adalah menggunakan pedang. Cavendish terkenal karena gaya bertarungnya yang mengandalkan kecepatan. Hampir tidak ada orang yang bisa menghentikannya. Kekuatan Cavendish akan berada di puncak ketika kepribadiannya yang lain, Hakuba, bangkit dan dia akan berubah menjadi sosok mengerikan. Kecepatan serangan dari Cavendish bahkan menjadi sebuah ancaman besar oleh para petinggi di kelompok bajak laut Don Quixote. Di armada besar topi jerami, Cavendish merupakan pemimpin dari kelompok pertama. Cavendish merupakan pemimpin dari kelompok bajak laut Beautiful dengan jumlah kru yang mencapai 75 orang. 6. Hajrudin. Hajrudin merupakan karakter yang jadi bagian dari suku raksasa yang berasal dari Pulau Elbaf. Dia juga sempat berpartisipasi dalam turnamen di Colosseum dalam Arc Dressrosa. Menjadi bagian dari suku raksasa, tidak heran jika kekuatan fisiknya sangatlah luar biasa. Dan hal ini pun terbukti dalam turnamen di Colosseum saat dia bertarung melawan salah satu peserta, Mahwais. Hajrudin merupakan kapten dari kelompok atau divisi ke-6 dalam armada besar topi jerami. Hajrudin sendiri sebenarnya merupakan kapten dari kelompok bajak laut New Giant Warrior. Dia pernah menjadi bagian Bugis Delivery, sebuah kelompok kriminal milik Bugi. Namun, dia memutuskan untuk keluar dari kelompok tersebut. Meskipun jumlah krunya tidak banyak, tetapi mereka semua adalah bagian dari suku raksasa. 7. Bartolomeo. Rasanya geks semua sudah tahu siapa Bartolomeo. Dia adalah sosok yang sangat mengagumi sosok Luffy dan juga kelompok topi jerami. Bartolomeo bahkan rela melakukan apapun untuk bisa bertemu atau menjadi seperti mereka. 2 tahun lalu, ketika sebuah petir menyelamatkan Luffy dari eksekusi mati, Bartolomeo ada di antara para kerumunan dan merasa takjub dengan apa yang dia lihat. Sejak saat itu, Bartolomeo mulai mengagumi Luffy dan kru topi jerami serta mengikuti semua berita tentang mereka. Pasca perang besar di Marineford, Bartolomeo memutuskan untuk berhenti menjadi penjahat dan memulai petualangannya sebagai bajak laut. Dia bahkan rela pergi ke Dressrosa, ikut turnamen di Colosseum, demi mendapatkan merah-merah no Mi dan akan memberikannya kepada Luffy. Bartolomeo memiliki sebuah kelompok bajak laut bernama Barto Club dengan anggota 56 orang, dan menjadi kapten di Divisi 2. Namun, saat ini nyawanya terancam karena Shanks mencari keberadaannya pasca membakar bendera kelompok mereka. Eiichiro Oda masih belum memberikan momen kepada armada besar topi jerami, yang mana hal ini pun membuat para fans tidak sabar untuk melihat aksi mereka. Sebelumnya, banyak dari mereka yang menduga bahwa armada besar ini akan muncul dalam perang besar di Onigashima. Namun, faktanya hal tersebut tidak pernah terjadi. Mungkin, mereka akan muncul menjelang akhir ceritanya. Itulah para pemimpin armada besar Monkey D. Luffy yang mana mereka siap membantu Luffy dan kawan-kawannya kapanpun dalam menghadapi kesulitan. Namun sayangnya armada besar tersebut hingga saat ini belum melakukan aksinya. Kira-kira Anda tahu tidak kapan mereka akan melakukan aksi untuk membantu Luffy? Coba di komen di bawah ya. Terima kasih telah menonton video kami, mohon maaf bila ada kesalahan, dan mohon dikoreksi. Sampai jumpa di selanjutnya.